Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan diskusi yang merupakan diskusi rutin dari PPI Grip dengan topik yang sangat menarik sekali, sangat up to date, yaitu kita akan bicara mengenai membedah Jakarta ya dari sisi manajemen water management issue dan juga transportation. Pembicaranya adalah Mas Irfan dan Mas Yudis, yang tentunya kita akan membahas isu-isu yang terkait dengan kejadian yang saat ini terjadi di Jakarta, dan mungkin sebagai informasi beberapa bagian, terutama mungkin punyanya Yudis, topiknya adalah bagian mungkin bagian dari disertasi dia yang dia kerjakan pada saat ini. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan kepada Mas Irfan Saleh untuk memulai presentasinya tentang manajemen air, khususnya terkait dengan kondisi Jakarta saat ini yang sedang dilanda banjir. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini sebenarnya materinya banyak yang sama tahun lalu, cuma saya agak kembangin saya dikit. Jadi tahun lalu itu ceritanya ada diskusi seperti ini juga pas kejadian banjir 2013. Saya cuma pengen ngasih pengantar aja dulu untuk kita masuk ke diskusi lebih detailnya. Jadi malam ini kalau saya bagiannya untuk water management, nanti Pak Yudis. Nah ini kita mau malam ini bicara ini Jakarta, air dan transportasi. Pembahasnya ada 3, skip aja. Nah, ini sekarang kita sebelum bicara tentang Jakarta secara satu sistem atau satu kota, kita bicara dulu kira-kira magnitude masalahnya itu dari sisi ekonomi Jakarta seperti apa. Kalau kita lihat kan sekarang kita tahu lah bahwa Pulau Jawa itu pusat konsentrasi penduduk. Untuk yang sekarang ini 57% penduduk ada di Pulau Jawa. Dan kalau dari hasil identifikasi saya tentang wilayah kota, itu mostly memang wilayah kota sekarang eksisnya di daerah Jawa. Kalau yang daerah-daerah luar Jawa itu kebanyakan yang disebut kota itu, yang bisa masuk dalam kategori kota itu kebanyakan hanya ibu kota provinsi atau kota-kota yang sudah berkembang sebelumnya gitu. Oke, kalau kita lihat kedua Jakarta ya, untuk Jabodetabek sendiri seperti atau sebesar apa dia? Kalau kita lihat dia sebenarnya dari jumlah penduduk, bukan dari kepadatan penduduk ya, tapi dari jumlah penduduk dia itu nomor 2 di dunia. Jadi Jabodetabek itu kita sudah menghitung DKI Jakarta dan kabupaten kota sekitarnya. Kalau dilihat ini data tahun 2010 udah 26 juta, 2008 kalau tidak salah ini datanya. Ingat reportnya yang tahun 2010. Dan itu nomor 2 dari Tokyo. Kalau kita lihat berarti potensi permasalahan dan potensi ekonomi yang dimunculkan dari Jakarta juga sangat besar sebenarnya. Kita lihat yang ketiga ya, ini rata-rata memang di Asia, dan itu untuk di Asia rata-rata memang fenomenanya akan seperti ini, akan ada satu kota yang sangat dominan. Oke, sebelum bicara yang lebih detail lagi, ini teori dulu. Untuk definisi kota ada 3 pendekatan gimana kita mendefinisikan wilayah kota itu seperti apa. Jadi sebagai basis kenapa kita bicaranya untuk wilayah kota secara ekonomi itu harus kita meninjau Jabodetabek sebagai satu sistem. Itu untuk pertama, definisi kota itu ada dari sisi administrasi. Kalau ini sangat standar dan memang ini bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat pemerintahan. Jadi seperti penetapan pajak, terus penentuan kebijakan fiskal, itu secara administratif akan menjadi basis untuk kebijakan tersebut. Kalau untuk sisi morfologi, ini kegunaannya untuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan land use dan lingkungan. Kalau kita lihat kebijakan tentang sistem transport dan tentang pengolahan lingkungan, itu lebih banyak menggunakan pendekatan morfologi ini. Kalau morfologi itu dia basisnya adalah distribusi daerah pemukiman dan daerah-daerah terbangun. Kalau saya pakai ilustrasi di sini, yang biru ini administrasi boundary, kita sudah tahu semua lah. Jakarta itu yang merah dan dikelilingi mulai dari ini Tangerang Kabupaten, ada Tangerang Selatan baru di bawah, ini Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kalau morfologinya itu dilihat pattern dari settlementnya, kita lihat yang daerah berarsir itu.
dan itu yang dinamakan sistem kota sebagai satu sistem dari sisi morfologi. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang ahli kronologi ya, perencanaan lingkungan gitu dan perencanaan kota. Nah, kalau dari sisi ekonomi, yang ekonomi perkotaan biasanya dipakai yang definisi ketiga yang secara fungsi. Jadi yang dilihat adalah fungsi sebuah wilayah dan keterkaitannya dengan wilayah lain. Jadi kalau kita lihat berdasarkan basis fungsional ini, kita bisa definisikan Jakarta itu sebagai satu megapolitan atau metropolitan area itu. Ini termasuk wilayah merah dan wilayah yang hijau muda sekitarnya. Jadi termasuk Bogor dan kota Bogor di bawah. Itu masuk dalam satu sistem perkotaan. Jadi kalau definisinya Tokyo Metropolitan Area yang mana berarti? Yang fungsional ini, Pak. Tapi untuk metro, kalau Tokyo kan dia daerahnya lebih kecil, Pak. Jadi dia sebenarnya lebih definisinya di basis kecamatan kan. Kalau kita sebenarnya sih ada sih contohnya, cuma saya ada di presentasi yang satu lagi kalau untuk yang Tokyo. Atau biar saya lihat ini aja sekalian. Biar kita tahu Gyotoko tuh masuk metropolitan atau enggak gitu. Nanti dia kasih uang profesor. Dikasih uang aja. Oh iya. Kalau sistemnya Tokyo kayak gini, kalau di Amerika yang ini kan kota, dia definisinya itu ada metropolitan, ada mikro atau ya daerah metropolitan, apa sih namanya? MSA ya. Yang Amerika yang contohnya New York seperti ini. Jadi untuk New York itu dia tergabung atau terdiri dari beberapa kotak-kotak yang hijau ini, dan dia digabung dalam satu sistem metropolitan yang hijau dan berwarna dalamnya. Nah, untuk Tokyo kayak gini, Pak. Jadi Tokyo itu di sini munculnya ada Chiba, ada Tokyo, ada apa lagi di situ? Odawara sama Kawasaki. Itu satu sistem. Kalau Yokohama itu dia sistemnya tersendiri lagi. Dan ini mirip kalau kita lihat yang Tsukuba, contohnya yang saya zoom sih Tsukuba bukan yang Tokyo. Kalau kita lihat di daerah utara sini, Tsukuba itu kayak gini. Jadi ini di ID namanya, itu daerah yang padat penduduk. Kalau di kita ya pusat kota lah, daerah apa namanya, alun-alun lah gitu ya. Itu yang definisi kota yang sekarang lebih banyak kita digunakan. Nah, kalau kita lihat dari keterkaitan antar kota, memang Jakarta sangat dominan, dan kalau kita lihat dari seluruh sistem kota, memang Jakarta menjadi satu wilayah yang mendominasi pembangunan ekonomi, dan itu kita bisa lihat dari sini atau kita lihat dari sini juga. Dari populasi 96, kalau kita lihat Jabodetabek itu kira-kira sekitar 20 jutaan penduduk. Dan sekarang tahun 2010 pasca reformasi dia naik menjadi 30 jutaan. Sementara daerah-daerah lain, kota-kota lain itu perkembangannya sangat relatif stabil atau relatif stagnan gitu. Kalau kita lihat kota kedua itu kan Metro Surabaya. Metro Surabaya itu nggak terlalu naik berkembang. Yang ketiga Bandung itu juga nggak terlalu naik jumlah penduduknya. Dan ini sebenarnya umum di daerah-daerah Asia. Kalau kita lihat di sini, untuk Amerika dia banyak kota yang berkembang. Ada daerah New York, ada Los Angeles, ada pantai barat, pantai timur itu ya kalau kita tahunya. Untuk di Jerman juga seperti itu. Kalau kita lihat Prancis, mirip dia polanya. Paris sangat dominan. Di Jepang ada dua, Tokyo dan Kyoto. Di Korea tadi Seoul sama Sincheon. Kalau Thailand yang sangat dominan. Kalau di Thailand Bangkok berkembang sendiri, dan kita lihat daerah sekitarnya itu. Dan ini kayaknya kalau dari sisi politis ada penjelasannya juga katanya. Kenapa sekarang di Thailand ada kerusuhan tuntutan politik itu. Dan di Filipina juga seperti itu. Kalau untuk Indonesia sebenarnya ya lumayan moderat lah ya, tapi kalau ini datanya tahun 2003. Kalau dari yang saya exercise tadi 2010, kayaknya kondisi kita agak makin parah gitu, karena penduduk Jabodetabek ternyata sangat berkembang
tinggi dan tidak sesuai perkembangannya dengan daerah lain. Ini nanti bakal dibahas Yudis lah ya. Ini keterkaitan antara komuter. Jadi kira-kira 36% orang Depok itu kerjanya di Jakarta. Kira-kira sekitar 20%. Ya, kalau di Kota Tangerang ini daerah baru itu sekitar 30% penduduknya kerjanya di Jakarta. Dan ini yang membuat dia jadi satu sistem yang terkait. Oke, dari penjelasan saya awal tadi itu sebenarnya pengantar untuk masuk ke penjelasan kebanjirnya. Jadi pertama, Jakarta itu muncul menjadi single primate city. Secara ekonomi benefitnya bagus untuk akselerasi pembangunan, tapi hanya untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjangnya kemungkinan akan sangat mempengaruhi negatif. Kalau dari sisi cost, dan ini yang malam ini kita bakal bahas, dari sisi cost itu akan muncul congestion dan daya dukung lingkungan juga dipertanyakan, bagaimana kemampuan lingkungan untuk menampung penduduk dan aktivitas yang sebanyak itu. Kalau daya dukung lingkungan nanti malam ini kita bicara air, kalau yang congestion nanti transportasi. Ini nggak tahu kok muncul kayak gini. Ini judulnya memang bombastis malam ini. Saya nggak tahu nekropolis itu seperti apa, cuma kalau untuk nekropolis kemungkinan tidak akan terjadi lah, kecuali kalau ada bencana lingkungan di Jakarta. Kalau kita bicara nekropolis itu dari sisi kasus seperti di Detroit mungkin beda, karena di Detroit tadi itu kejadiannya dia mati kotanya karena kosnya tinggi dan ada kompetisi antar kota, artinya pekerja-pekerja itu pindah ke kota lain gitu. Karena insentif untuk tinggal di kota ini udah sangat kecil. Bisa jadi karena kondisi kriminalnya tinggi atau mungkin kebijakan fiskalnya yang salah. Oke, kalau malam ini kita bicara sumber daya air, ada untuk DKI Jakarta khususnya itu kita lihat kondisinya sekarang seperti ini. Kalau untuk air minumnya dia ngambilnya dari Citarum dan Ciujung. Tapi kalau banjirnya itu dia dapatnya dari Ciliwung dan pencemarannya udah sangat tinggi untuk di dalam kotanya. Kita bahas lebih detail. Ini ngantar saja kalau mengelola sumber daya air sekarang konsep yang lagi banyak dipakai dan udah lama sebenarnya ini. Itu IWRM ini. Dan itu keterpaduan antara semua aspek pengelolaan air. Dan kita ada pengelolaan lingkungannya dan ada pengelolaan dari sisi institusinya. Ngantar aja lah. Sekarang kita bicara air bakunya dulu untuk air baku Jakarta. Untuk sekarang ini dari tahun berapa ya? 9, kalau nggak salah 98 terakhir upgrade. Ini 8.000 liter per detik yang dari Kalimalang itu sampai sekarang tidak berkembang. Dan ini kemampuannya ini hanya maksimum 67% dari kemampuan pemenuhan kota Jakarta. Parahnya lagi kan nggak semua orang Jakarta pakai PDAM kan. Banyak yang pakai air tanah gitu. Dan yang ini Karian akan dibangun, tapi terakhir baca berita berapa hari lalu peserta tendernya komplain, jadi kayaknya ya kita bersabar lagi lah, bakal mungkin masih lama, tapi sekarang udah ada rencana untuk suplai tambahan. Dan yang untuk tahap sekarang untuk air baku Jakarta, bendungan Karian ini yang di daerah Banten itu baru dibangun bendungannya dulu. Untuk saluran airnya untuk dibawa ke Jakarta itu nanti skemanya setelah bendungannya selesai. Tapi ini sebenarnya 9.000 ini sangat optimis ya untuk Jakarta ya, karena kita lihat di daerah Tangerang sini itu udah banyak tumbuh kota baru kan. Dan ini akan minta air juga pasti dari Karian ini. Jadi sebenarnya untuk sumber air baku Jakarta sampai sekarang belum bisa 100% yakin akan terpenuhi gitu, walaupun rencana ini jadi. Dan untuk kondisinya ya kita lihatlah, udah beberapa puluh tahun Jakarta kondisinya seperti ini, ekstraksi air tanahnya berlebihan, akhirnya kan terjadi dua kondisi. Pertama, penurunan muka tanah, dan yang kedua karena muka air segarnya disedot, intrusi air lautnya terjadi. Dan ini mirip kondisi di Tokyo sebenarnya. Tahun 70-an katanya sampai terjadi land subsidence juga di daerah Ueno. Cuma waktu itu ada seorang ahli yang tulis bahwa di Tokyo ini kita sedang menggali kuburan sendiri karena kita berlomba-lomba menjedot air tanah gitu. Dan itu salah satu alasan kenapa
pembangunan di Jepang waktu itu langsung berubah jadi orientasinya banyak ke lingkungan, dan mereka sudah mulai tahun 70-an. Kita sebenarnya kalau dari rencana oke lah, kita udah ada rencana ini kan, tapi untuk stop air tanah yang disedot di daerah Jakarta kita belum bisa sampai sekarang. Kebijakannya dari zaman Pak Foke kayaknya udah ada sampai peraturan yang agak ketat, cuma kayaknya efektivitas di lapangan nggak terlalu banyak. Yang kedua juga isunya sebenarnya banyak lah untuk ini. Ada PDAM-nya yang setengah hati kerjanya gitu, tingkat kebocorannya masih 48%. Kebayang kalau tingkat kebocoran 8% kan artinya separuhnya habis gitu airnya. Baik habis di jalan karena kebocoran pipa atau habis karena beli seragam bola voli gitu. PLN gitu. Ya ini kejadiannya tahun 2007. Waktu itu 2007 itu puncak pasangnya agak tinggi, jadi kejadiannya ada banjir rob tahun 2007 dan sebagian Jakarta waktu itu agak terendam, dan waktu itu juga curah hujannya dari selatan kan, dari Ciliwung agak tinggi. Makanya waktu 2007 ada banjir parah waktu itu kejadian. Dan kalau kita lihat dari tata ruang Jakarta sekarang yang untuk tahun 2030, mereka sudah prediksi daerah-daerah sini akan terjadi penurunan muka tanah. Sangat masif tuh daerah Jakarta Pusat sini dan daerah barat. Kalau kita stop ekstraksi air tanahnya, katanya penurunannya bisa dicegah sampai 1-2 meter. Tapi kalau kita lihat tadi untuk alternatif airnya, Karian damnya aja masih kira-kira 5 atau 6 tahun lagi baru selesai. Mungkin ya agak susah kita keluar dari ini, bahwa kayaknya kejadiannya penurunan muka tanah di Jakarta itu akan tetap terjadi gitu. Oke, kalau ini ilustrasi aja ya untuk penurunan muka tanah itu seperti ini. Ini ada pabrik yang udah ambles dan dia udah tingginya tuh ya, ini jalan yang ada, jalan baru, jalan yang ada sekarang itu di daerah Pelabuhan Ikan yang punya DKP di sini. Kalau ini tiap hari tiap pasang naik pasti kejadian di daerah Orang deh. bukan Pelabuhan Ikan. Pelabuhan Ikan. Morangke. Bukan beda, kalau Morangke itu ada Karang. Muara Karang ya? Karang. Nah. Waduk fluid lainnya, kalau yang sekarang ngetop kan waduk fluid tuh. Waduk fluid kelihatannya kan bagus nih. Cuma ini kok ada rumah gitu di sini. Dan itu rumahnya. Kalau ini sih sekarang udah dibersihkan katanya. Itu foto. Photoshop. Kalau klaimnya Jokowi kan waduk fluid sudah dibereskan. Cuma ternyata kalau dilihat yang dibereskan itu baru satu sisi ternyata, yang belum semuanya. Dan yang parah itu sebenarnya untuk resettlement tuh di daerah sisi timur ini. Dan itu mungkin sekarang yang banyak di berita, banyak yang udah protes kan, orang-orang di sini yang menolak digusur itu. Dan itu memang tantangannya agak berat. Kalau yang ini, dan untung ini udah berapa puluh tahun terjadi, sudah dibereskan dalam setahun, sebenarnya kita udah bersyukur lah ya. Cuma untuk maksimumnya, tantangannya memang di isu sosial kalau untuk waduk fluid. Ini prediksi untuk Landscape Sidans tahun 2050 katanya sih Jakarta bakal agak kelelop lah. Ini dari studinya orang tim ahli Belanda dan Indonesia waktu itu gabungannya dengan PU. 2050 katanya kalau kondisinya air muka tanahnya turun terus, di Jakarta bakal seperti ini. Nah, ada tuh tenggelam nanti ya? Ya? 2050 ya? Enggak tenggelam kok. Masih ada yang kelihatan. Ini Tanjung Priok ya. Mas, Ya. itu tadi yang kayak gitu tadi nggak memperhitungkan kenaikan muka laut karena global warming? Udah. Kalau ini ada, saya punya sebenarnya studi lengkapnya ini hasilnya. Jadi exercise mereka itu sebenarnya muka air tanah itu cuma naik sekitar 12 cm lah, berapa senti gitu. Yang parah itu penurunan tanahnya yang tinggi kalau di Jakarta. Kalau muka air lautnya nggak terlalu naik dari exercise mereka. Dikit kok kalau dari climate change. Ini untuk kualitas airnya. Jadi sekarang udah aspek kedua. Kalau tadi kan dari sisi air baku dan dampaknya karena kita air tanahnya masih
ekstraktif. Untuk kualitas airnya kita lihat aja dari konsentrasi, ini contoh tahun 2011, dari konsentrasi dissolved oksigen yang di Kali Ciliwung. Ini kita lihat di sini terakhir dipantau kualitas oksigennya masih lumayan itu di Ciliwung akses UI. Setelah itu langsung drop. Jadi setelah sungainya itu masuk daerah inti kota Jakarta itu langsung drop. Dan ada satu penelitian waktu itu yang menyinggung hasilnya di sini. Itu katanya di Pasar Kramat Jati itu walaupun mereka sistem pembuangan sampahnya udah lumayan diperbaiki, tapi masih sebagian besar sampah-sampah yang tidak tertampung itu akhirnya terbuang ke sungai juga gitu. Dan itu nggak apa. Kalau kita lihat dari data nggak bakal kelihatan, karena dari data kan sebenarnya pengolahan sampah Jakarta itu sudah banyak perbaikan kan. Mereka sudah bisa menampung mengangkut sampah sampai sekitar 70 atau 80% gitu dari total sampah tiap hari. Salah satu alasan kenapa kualitas air di Jakarta itu tidak dipedulikan ya karena memang Ciliwung itu tidak diandalkan untuk air minum kan. Alasannya kenapa Ciliwung itu tidak handal untuk air minum, kenapa Jakarta harus ambil dari Citarum dan dari Karian, itu karena tipe daerah sungai Ciliwung memang tidak bisa untuk menampung air secara dalam volume besar gitu. Kalau kita lihat ini gambarnya, ini gambar das Ciliwung. Kalau dilihat dari das Ciliwung itu tidak ada reservoir besar yang di atas yang bisa menjamin air itu bisa dimanfaatkan untuk Jakarta. 10 menit lah. Oke, ini kualitas air. Sekarang kita masuk. Nah, ini aja yang lebih up to date lah sekarang ya. Walaupun sekarang sebenarnya masalahnya sudah agak reda gitu. Kenapa Jakarta banjir? Pertama kita lihat dulu skema Jakarta dari sisi sumber daya air ya. Ada 13 sungai yang bermuara di Jakarta. Total 13 sungai ini dengan curah hujan yang sangat tinggi di daerah hulu. Bogor kan kota hujan ya. Dan kita lihat dari total 13 sungai ini ada yang punya pusat, ada yang punya provinsi. Kalau kita lihat yang yang biru itu punyanya pusat. Kalau yang orange ada yang punya provinsi. Dan ini yang sebenarnya salah satu kompleksitas kenapa kita di berita juga baca ada Menteri PU dan pemerintah provinsi DKI yang saling membantu. Cuma nanti sebenarnya mereka sekarang kerjasamanya sudah lumayan bagus ya, improve. Kalau lihat land use-nya Jakarta, ini salah satu penyebab banjir karena rasio badan airnya sangat kecil dan daerah resapannya udah sangat minim. Maksudnya badan air apa? Kalau badan air itu daerah-daerah yang untuk pengaliran air termasuk sungai, termasuk waduk gitu ya. Daerah-daerah yang rumahnya air lah. Dialokasikan untuk air gitu. Nah ini akibatnya ya, ini titik banjir yang rawan di Jakarta ada berapa? Sekitar 78 titik. Jangan beli rumah di daerah ini ya. Cilangkap bagaimana ya Cilangkap? Ya. Kalau lihat kerugiannya terakhir 2013 20 triliun kerugian dari banjir. Sekarang kalau dilihat dari solusinya, saya agak cepat karena waktunya udah ini mepet. Ini kita lihat Jabodetabek punjur sebagai satu sistem. Kalau daerah puncaknya itu tangkapan airnya sudah rusak. Kenapa sekarang banyak villa yang harus dianjurkan di situ kan karena untuk mengembalikan kondisinya. Dan sebagian wilayah Jakarta memang berada di bawah permukaan laut. Ini solusi yang ditawarkan sekarang dari tata ruang mereka yang terakhir itu akan banyak kegiatan untuk mengatasi banjirnya, termasuk pemberdayaan masyarakat. Yang ini untuk penghijauan. Kalau skenario-nya PU sekarang kita kan biasanya dengar terakhir nih Menteri PU bicara kan untuk ada 4 sungai dan ada dua sistem drainase makro.
Nah ini untuk BKT katanya bisa menanggulangi daerah sini. Kalau untuk BKB dia menanggulangi daerah sana. Untuk nah ini 3 sungai ini yang sekarang kemarin kayaknya masuk berita nih, Angke, pas Sanggerahan sama Sunter kan. Itu daerah-daerah yang ditangani pusat. Pemerintah pusat maksudnya. Nah, untuk proyek pengerukan itu yang tahun lalu sempat agak macet, itu targetnya untuk daerah di situ. Untuk daerah Ciliwung yang di sini sekarang ada program baru namanya Total Solution for Ciliwung, itu Kementerian PU, dan itu alasan kenapa sekarang di sini penduduknya lagi diusahakan untuk dipindah dan sungainya diusahakan untuk diperlebar. Kalau kita lihat proyek apa aja yang sudah ada di Jakarta, ini konsep dasarnya pengendalian banjir Jakarta ada kanal barat dan kanal timur. Dan sekarang untuk kondisi existingnya kanal timur kan sudah selesai. Yang kanal timur itu selesai, tapi itu belum terkoneksi dengan sistem sungai Ciliwung. Jadi yang sekarang dibilang ada sudetan itu yang akan dibangun itu sudetan yang sekitar berapa, hampir 2 kilo ya kalau nggak salah, atau 1 kiloan. Kita lihat nih sudah sangat banyak sebenarnya rencana-rencana untuk Jakarta. Yang terakhir kan ini nih yang muncul bahwa reklamasi Pantura Jakarta akan berbentuk burung Garuda ya. Ada juga yang multipurpose deep tunnel ini. Kalau dilihat sebenarnya sudah banyak, tapi itu dia terlalu banyak rencana, terlalu banyak solusi teori, tapi laksanaannya. Yang jalan mana mas? Ini baru jalan nih, ini baru saja jalan. Ini akan segera direview. Direview itu akan berjalan. Baru mau dilihat lagi. Kalau yang ini model studi kan ini untuk prediksi early warning Jakarta sekarang. Dan itu lumayan bagus kan sekarang. Kita udah tahu kan dari berita tuh kalau Katulampa berapa mili, berapa senti, yang kebanjiran mana aja gitu. Ya itu mulai dari sini mereka. Dan ini yang untuk reklamasi Panturanya. Kalau di Pantura itu kan ikutin modelnya ada di Bali. Ya. Jadi sebenarnya konsepnya ini kalau dari sisi teknologi kita sebenarnya akan ikuti teknologi yang di daerah di Korea. Kalau dari sisi teknologi, tapi kalau dari sisi prinsip ini saya prinsipnya dari Belanda juga sudah lama mereka perkenalkan, dan termasuk di Jepang juga mereka sudah perkenalkan sistem seperti ini kan. Saya nggak bicara detail, banyak banget memang. Oke. Yang kita bicara tadi kan hanya solusi-solusi teknisnya, tapi yang lebih diperlukan memang ya ini perubahan perilaku dan partisipasi masyarakatnya. Yang kita lihat tadi tuh bahwa masih ada sekitar berapa persen, 15% sampah belum terangkut, dan ini ujung-ujungnya pasti jatuhnya ke sungai juga kan. Dan pemukim bantaran sungai memang sampai sekarang susah untuk diatur, ekstraksi air tanahnya juga sampai sekarang belum bisa dikendalikan. Nah ini dia, ada solusi lain nggak? Sebelum cari solusi baru ya sarannya harusnya selesaikan PR yang lama dulu gitu, karena menumpuk PR kan tidak baik untuk kesehatan. Kalau sekarang yang sedang yang di rewind kegiatannya yang rencananya udah lama tapi baru mau dijalankan lagi, yang tadi saya bilang, jadi sistem drainase mikro yang di daerah kota Jabodetabek ini termasuk Depok, Galet ya, itu baru akan direview lagi katanya oleh JK. Dan sudetan Katulampa ini akhirnya muncul ke wacana lagi. Ini sebenarnya usulan dari tahun 2002 atau 2005 gitu. Tapi ditentang karena waktu itu masyarakat Banten tidak mau mereka airnya itu menerima dilimpah ke Cisadane karena akan potensi banjir buat mereka kan. Walaupun sebenarnya dari hitungan teknisnya sih tidak. Cuma akhirnya sekarang katanya bakal dijalankan lagi nih Katulampa. Itulah, jadi tadi saya lihatkan banyak sekali proyek. Nggak usah sebenarnya mikir baru. Kalau ini jalan, mudah-mudahan banyak yang bisa diselesaikan lah dari masalah banjir Jakarta ini. Cuma kalau sekarang tambah lagi, kalau untuk kurangi beban Jakarta ya kita harus pindahkan ibu kotanya. Kita bisa pindahkan juga fungsi Jakarta hanya untuk service city gitu. Dan kita bisa juga mengubah struktur kotanya. Bisa ke arah polycentric city, kita buat pusat kota baru di wilayah sekitar Jakarta gitu. Dan compact city ini konsep yang sekarang akan diterapkan di Jepang juga. Jadi compact city itu kota yang fasilitasnya tuh saling berdekatan lah. Jadi penduduk akan
terkumpul di satu titik gitu, di satu poin. Itu lebih memudahkan dari sisi pelayanan infrastrukturnya dan dari sisi interaksi ekonominya juga lebih positif. Cuma alasan Jepang kenapa membuat ini beda karena mereka kan juga sekarang lagi penurunan jumlah penduduk kan. Jadi kota-kota kecil yang sekarang penduduknya makin sedikit itu akan sangat costly kalau harus merawat jalan yang sangat banyak, terus rumah sakitnya masih tersebar di mana-mana gitu. Itu kenapa mereka sekarang ajukan compact city itu. Kalau yang ini politik lah ya, Jabodetabek jadi satu provinsi baru. Kalau yang sistem ini transportasinya, saya nggak tahu. Udah habis Pak? 2 menit lagi. 2 menit. Kalau untuk sistem transportasinya saya sebenarnya siapkan slide-nya, tapi bakal biar nanti dibahas sama Mas Yudis ya. Nanti aja terakhir. Oke, itu sementara. Oke, terima kasih untuk Mas Irfan. Sebagai perkenalan, Mas Irfan ini adalah fungsional perencana di Direktorat Sumber Daya Air Bappenas. Ya. Jadi beliau sangat menguasai sekali. Ya. Oh, jadi ada perkenalan. Untuk perkenalan ya. Nih. Perkenalannya. Oke. Belum suruh baca. Sekarang kita lanjutkan ke topik yang kedua. Saudara Yudis akan menyajikan tadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh Mas Irfan adalah mengenai transportasi, dan ini yang Yudis persiapkan untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rekan-rekan semuanya ya. Ya sebenarnya sih saya baru belajar transportasi ini dari sisi ekonomi ya. Kalau Mas Iqbal kan dari semuanya yang bahasa-bahasa dia tahu gitu. Saya cuma tahu sebagian, tapi saya mencoba untuk mengelaborasi isu Jakarta ini supaya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi ada 4 poin di sini yang mungkin saya sampaikan. Pertama, big picture tentang Jakarta yang sebagian sudah disampaikan oleh Mas Iqbal ya. Lalu bagaimana transport infrastruktur Jakarta itu sendiri. Kemudian dari infrastruktur yang ada, bagaimana orang-orang Jakarta merespon melalui transport behavior itu tadi. Kemudian kita akan lanjutkan diskusi. Ini Jakarta dan sekitarnya. Saya meniru yang disampaikan Mas Rizal waktu itu ya. Jakarta saat malam hari. Ini adalah peta Jakarta kalau difoto dari atas pada malam hari. Sangat kontras. Ini Jakarta sangat terang di sini. Hampir 100% diterangi oleh lampu listrik gitu. Sebaliknya mungkin Herman dari Maliping kan? Jangan main regional. Kenapa ketika pertanyaannya ada kebencian tersendiri ketika pemimpin Banten kemarin terkena kasus KPK ya, karena kita lihat sendiri sangat kontras antara Jakarta dan Jabodetabek khususnya dengan daerah Banten, terutama Banten bagian selatan. Ini ekonomi Jakarta ya secara umum, ini data saya compile untuk tahun 2010 ya. Kalau kita lihat Jakarta sendiri itu GDP per kapitanya sekitar 82 juta. Untuk ukuran 653 km persegi. Sebagai bandingannya, CBD itu Jakarta Pusat lah ya. Ini 222 juta per kapita atau sekitar berapa? 24 juta. 20 juta sebulan. Untuk ukuran sekitar 50 km persegi. Jadi kita lihat bagaimana aktivitas di Jakarta dan CBD itu, terutama CBD ya, daerah Jakarta Pusat itu sangat tinggi aktivitas ekonominya. Dan daerah sekitarnya, suburbannya yaitu Bodetabeknya itu 18,78 juta per kapita. Sebagai bandingannya, Indonesia GDP per kapitanya 27 juta. 27 juta dengan ukuran sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Kalau kita lihat residential density-nya
populasi ya. CBD yang paling padat 18.000 km persegi. Bandingkan dengan Jakarta yang cuma secara umum ya, Jakarta secara umum 4,3 juta. 4.300 per kilometer persegi dan Indonesia cuma 120 orang atau jiwa per kilometer persegi. Nah, yang menarik adalah kalau kita bandingkan ukuran Jakarta metropolitan area atau Jabodetabek itu 6.500 km persegi, itu kalau nggak salah kurang dari 1% apa 2%. Dia mengkontribusikan 23% dari GDP Indonesia. Jadi 23% ekonomi Indonesia itu diproduksi oleh 2% lahan. Dan 11% dari populasi nasional, 11% populasi nasional itu ada di Jakarta metropolitan area. Ini Jakarta Tempo dulu gitu ya. Makanya kenapa kok daerah utara itu sering banjir, terus turun gitu. Dulu ini adalah rawa. Ini tahun kalau nggak salah 1700-an. Ini kurang jelas. Jadi dulu rawa, jadi nggak dibangun. Awalnya pembangunan ada di sini, daerah Batavia. Ini daerah Jakarta Pusat. Lalu ini perkembangannya, awalnya seperti itu. Di situ kita bisa lihat ini kor Jakarta 1600, salah. 100, kemudian mulai ketika ada daerah Priok ada di sini dikembangkan, kemudian mulai ada lagi 2 inti, seperti ada 2 inti di sini. Nah, kemudian perkembangan Jakarta sendiri ditentukan oleh perkembangan dari kualitas infrastruktur transportasi itu sendiri. Jadi yang ada yang jalan sana kereta misalkan, ini juga ada jalan dan kemudian rel kereta dan seterusnya akan membentuk pertumbuhan Jakarta menjadi seperti ini, shape-nya. Nah ini adalah populasi dari Jakarta. Menariknya di sini adalah ini yang garis biru ini adalah populasi Jakarta terhadap nasional. Jakarta ya, provinsi saja, dia turun. Tapi populasi Jakarta metropolitan area Jabodetabek terhadap nasional ya prosentasinya naik drastis, terutama di sini 2010. Jadi yang biru kita ngelihatnya yang kiri atau yang kanan? Ini kiri. Yang kiri. Yang kiri. yang grafik ini kanan, yang blok ini kanan. RHS, right hand side. RHS semua soalnya. Ini RH, enggak yang jadi gini Mas. Yang lain itu LHS. Nah, yang kanan, yang ini, yang bar ini RHS. Oh, I see. Nah, jadi ini menggabungkan. Saya coba memotret bagaimana dinamika populasi Jakarta terhadap nasional dan dinamika intra Jakarta metropolitan area. Ya. Jadi intinya adalah terjadi suburbanisasi yang sangat besar dari 2000 ke 2010, sangat ketara. Jadi awalnya itu cuma ada sekitar berapa persen? Ya sekitar 30% penduduk Jakarta metropolitan area itu ada di suburban, Depok dan seterusnya. Sekarang dia 2010 itu hampir 42. lebih mas, 70. Oh iya betul. 70 lah. Betul. Ya. Jadi waktu ingat nggak teman-teman kalau pas 2010 itu 2010 apa 2000 ya? 2000 salah. Intinya Gubernur Jakarta itu klaim 2010 benar. Klaim bahwa penduduk Jakarta itu berkurang. Dan dia ini kita bisa menahan gitu ya. Dalam artian bisa mengurangi penduduk Jakarta, mengendalikan penduduk Jakarta. Itu bukan mereka berhasil menahan karena orang pada pindah ke suburban. Terus kemudian dalam sisi ekonomi, dalam industrial development-nya, untuk sektor-sektor industri dan warehouse dia sudah mulai pindah dari Jakarta ke suburban.
ada di Cikarang, Cilengsi, terus kemudian Cikupa, dan sebagian ada di Tanjung Priok dan Pulau Gadung, itu masalah relokasi. Tapi untuk industri komersial dan bisnis itu masih tetap di dalam Jakarta. Jadi ada suburbanisasi in term of economic activity, yaitu untuk industrial. Ini sektoral share-nya ya. Titik tekannya adalah secara umum share dari manufaktur industri untuk Jakarta itu turun. Ini garis tren garis merah, kurva merah. Jadi turun dari sekitar 28-an ke 20-an gitu. Sebaliknya trennya kalau untuk yang real estate dia naik. Dan di sini ada suburbanisasi untuk manufacturing industry. Jadi pindah ke suburb. Sedangkan di sini highly concentrated untuk finance and real estate. Jadi sectoral shift terjadi meskipun dalam level yang lambat. Garis merahnya apa? Ini proporsi manufacturing industri dari Jakarta Metropolitan Area terhadap nasional. Manufacturing industri. Kalau yang ini finance. Nah, ini yang tadi disebut oleh Mas Ipang tentang konsep ke depan dari Jakarta, yaitu adanya konsep polycentric city untuk mengurangi beban Jakarta. Jadi akan ada infrastruktur lebih banyak di daerah suburban itu ya. Jadi pusat-pusat kegiatan tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta, ke Tangerang dan Depok, Bekasi dan seterusnya. Kemudian aktivitas pelabuhan tidak hanya di Priok, tapi akan ini saya lupa ini di mana. Yang jelas ini daerah Tangerang, misalnya Kerawang. Nah, terus akan dipropos juga airport baru di sini kan. Kemarin kan baru Halim ya. Nanti akan dipropos untuk membuka airport baru di Bekasi. Kenapa? Di Bekasi. Mungkin. Kayaknya Jawa Barat memang. Karawang. Iya, Banjarnegara. Kita masuk ke transportasi infrastruktur kita ya. Sebenarnya kalau di sini kelihatannya banyak gitu transport road network kita. Hanya saja yang jadi kalau kita compare dengan negara maju, luas jalan per total luas yang ada di Jakarta itu masih di bawah dari negara kota-kota dan negara maju, misalnya Tokyo. Kita itu di Jakarta itu cuma 7%. Tokyo itu udah 12%. Jadi Tokyo itu selain jaringan keretanya itu luar biasa, dia tuh jaringan tolnya kan Road density-nya berapa? Road density. Maksudnya road density nggak? Iya, rasio antara Rasionya network panjang jalan dengan kalau panjang dengan area. jalan, aduh lupa mas. Di sini yang jelas area jalan dibagi total area. Kalau Jakarta itu 7%-an, 6,8 lah per tahun 2007. Tokyo itu 11 sampai 12. Jadi 5%. Tapi bisa juga karena jalannya di Tokyo panjang lebar-lebar. Ini Kan- luasnya termasuk ini mas. Jadi luas Masuk kali lima. jalan, panjang jalan. Depan kita itu mau bangun ini OOR, Outer Ring Road. Ini kan Jor nih ya. Ya. Jor. Nah nanti ada lagi nih ini outer lagi. Dari Cianjur dong ya. Di outer Ring Road. Tahu aja presiden. Ya, itu untuk connecting basically untuk increase network from dari suburban ya. Jadi misalkan dengan adanya ini tadi mungkin yang datang presentasinya Graduate Seminar mungkin tahu. Jadi misalnya orang dari suburban sini masuk sini untuk ke daerah sini dia nggak perlu lewat tengah, Macet. ya kan macet kan? Dia bisa misalnya pertama bisa lewat Jor sini atau lewat Outer Ring Road. Jadi nggak macet, cuma mungkin lebih panjang aja.
Tapi poinnya adalah dia nggak macet kan di sini. Itu poin dari ORR, O kuadrat R kuadrat. Berarti di sepanjang OR itu nanti bisa berkembang lagi dong? Iya, pasti. Kalau dari rumah beli tanah. Spekulan. Kita punya ilmunya dulu. Selanjutnya patah-patah ini sebenarnya jalan tol juga ya, kurang jelas di sini. Ini untuk menggabungkan missing link dari jalan tol yang sudah ada. Jadi nggak terlalu macet. Cepat-cepat aja. Terus busway ya. Jadi busway awalnya kan dari Blok M Jakarta, Blok M ke kota. Terus sekarang itu kita punya 281,1 km bus lane system. Dan ke depan rencananya mau dibangun 4 koridor baru. Salah satunya dari kota kalau nggak salah, Manggarai yang kuning ini ke UI. Nggak perlu naik online lagi. Biasanya kuning. Manggarai UI ada kampung lain-lain. Makanya, katanya 4 berikutnya itu untuk menggabung, untuk mengkoneksikan dengan daerah-daerah suburban ya. Ini kereta. Kita punya 165,8 panjangnya 165,8 km sebetulnya. Tapi masalahnya kita sebagian belum double tracking. Jadi double tracking itu ada 2 aja. Kalau di stasiun Tokyo itu bukan double tracking lagi. Multi tracking ke bawah lagi. Ini masih double tracking satu dan satu lagi electrification. Stasiunnya di sini nih, dari mana ke daerah Tangerang nih. Itu masih pakai diesel. Masih ada ya? Masih ada. Terus untuk electrification juga ada di Bekasi Line, dan ini akan mau ada di double tracking. Jadi kalau mau pikir ada Shinkansen, ada subway ya masih kayak gitu. Itu belum rencana in the near future. Akibatnya apa? Jakarta itu merupakan kota dengan low public transport supply. Gambar ini mencerminkan population density, posisi Jakarta. Ini adalah density-nya, dan Y-nya adalah share terhadap pengguna kereta. Jadi pengguna kereta Jakarta 2010 itu 2% penggunanya sini. Ya kita lebih baik sedikit lah dari Metro Manila, karena dia lebih padat, tapi pengguna keretanya hampir sama, 2%-an. Jauh sama Tokyo. Tokyo itu 75 kalau bisa, 70-an. Jadi Tokyo bukan rame di atas, rame di bawah. Itu aja atasnya masih macet. Kadang weekend kan, macet kan. Nah. Terus kita masih kalah juga sama Mumbai. Nah. Terus Seoul masih kalah, jadi ya masih banyak PR lah. Terus kemudian ada yang namanya traffic demand management. Jadi untuk mengatur traffic juga dari transportasi Jakarta, nggak hanya dari sisi supply dari infrastruktur, tapi juga untuk mengaturnya dari sisi demand. Sebenarnya kalau dikatakan Mas Taufik disertasi saya, sebenarnya disertasinya cuma satu ini doang, satu slide. Jadi rencananya nanti ada ERP ya. Jadi kalau di Jakarta bentuk dari traffic demand management adalah penerapan ERP, electronic road pricing, untuk menggantikan 3-in-1. Di sini awalnya di sini daerah utama dari di CBD daerah Jakarta Pusat, jalan-jalan utamanya. Nanti ingin diperbesar lagi. Sistemnya seperti yang kita temui di Singapura ya. Jadi ada kayak sensor gerbang, terus di sini ada disensor gitu ya. Terus kemudian kalau dia lewat dia akan bayar. Terus kalau seandainya pulsanya habis gitu ya, dia lewat dirudal. Kalau pulsa habis lempar Korea. Dia ada sistem GPS. Pakai paspor. Itu jaga.
Nah, dari selain masalah pengembangan sistem transportasi ke depan, yang jadi masalah juga adalah bagaimana kita mengambil keputusan di saat yang tepat, yaitu masalah timing. Kalau kita terlalu lama, nanti kita inginnya seperti ini ya. Jadi pengguna transportasi publik itu cukup tinggi gitu. Tapi ketika semakin bertambahnya pendapatan masyarakat, income levelnya meningkat, itu otomatis orang kan pada pakai transportasi publik, transportasi pribadi, motor, mobil, gitu. Sehingga ketika investasi ada di sini itu akan jadi terlambat. Jadi telat itu selalu costly. Jadi numpuk PR juga berbahaya. Dan ini juga telat itu costly. Terus kemudian ini tadi yang saya jelaskan tentang road network ya. Jadi ada OORR tadi. Ini terus kemudian seterusnya. Jadi public transportnya yang akan dikembangkan adalah akan dibangun MRT, monorail, dan selanjutnya juga adalah akses ke airport. Jadi ada akses kereta ke airport. Ini modal split itu persentase penggunaan moda transportasi untuk seluruh Jakarta Metropolitan Area. Di tahun 2002 58% pakai bis. Ini studi tahun 2002, ini studi tahun 2010. Jadi di 2002 ini kan studi dari JICA ya. 2002 JICA memprediksikan ini kira-kira kalau BAO business as usual akan ada perpindahan 52 dari 58 ke 52. Jadi ada sekitar 6% penurunan pengguna public transport bis ya di sini. Itu ke mobil dan motor, tapi berkurang karena kenaikan income. Jadi lebih ke mereka memprediksi banyak orang pakai mobil dan eng meleset. Banyak pakai motor. Jadi di 2002 motor cuma 23%, 2010 motor 53%. Inilah. Kita harus berterima kasih kepada Honda dan para insurance leasing. Lebih mudah. Jadi terjadi perpindahan moda yang sangat besar dari naik bis ke naik motor, bukan bis ke mobil, tapi bis ke motor. Jelas sama-sama macet. Akibatnya, kalau kita lihat di Morning Peak ya, ini dari pasar Minggu rumahnya Om Caikal ya, ke Manggarai. Kalau ke Manggarai itu kira-kira tahun 85 26 km persegi, sekarang cuma 6,1 km persegi. Kilometer per jam. Kilometer per jam. Mikir apa sih? Ini tahun 85 dia cuma butuh 22 menit. Naik menjadi 95 menit. Cepetan lari kan? Besok kan lebih cepat juga. Dari Cilandak ke Monas. Cilandak ke Monas itu berat bloknya berarti. Ini naik apa? Naik mobil. Yang awalnya cuma 40 menit di tahun 85 sekarang 100 menit. Kenapa? Karena level kemacetannya sangat tinggi kenaikannya. Dari tahun 2005 ke 2010 dalam waktu 5 tahun pengguna motor naik sekitar 20%, 1,2 kali, dan pengguna motor itu 1,6. Tapi kalau kita lihat bandingin antara gambar di 2002, 2001, ini adalah congestion level ya. Jadi semakin merah, bukan semakin berani, tapi semakin parah. Semakin parah. Di tahun 2002, kemacetan di pusat ini memang parah gitu. Tapi yang paling parah ini di sekitarnya gitu. Iya. Ya. Masuk.
Dan 2011 merah semua malah. Merah semua gitu. Merah semua. Tapi dari sini kita lihat bahwa kemacetan itu ada di sekitar Jakarta Pusat. Kalau di daerah Jakarta Selatan itu kan daerah mana? Ragunan, terus Mampang. Nah, seterusnya. Jadi ada semacam missing link. Missing link itu koneksinya nggak benar nih. Yang macet justru di daerah macet justru road linknya kurang bagus. Jadi harus diperbaiki di daerah sini. Di 5 menit. Oke. Dan di saat yang sama video orang ini ketemu banyak. Kenapa saya ambil gambar ini? Coba lihat apa yang bikin stres dari gambar ini? Lawan arus. Iya, lawan arus tuh, Pak. Aduh, ini bikin stres. Jadi mobil lewat sana, tapi ini angkot lewat sana. Jadi yang salah siapa ini? Ini juga nih. Jadi kita nggak tahu. Itu ada polisi belah sini, ada polisi. Pada putar balik. Apa lagi ya? Ngaku. Dan ini anak-anak malah pakai motor, mau bonceng 4 lagi. 5 Ya, itu public transport. Jadi kalau kita rangkum sebenarnya setidaknya ada 4 sumber utama dari kemacetan kita di Jakarta. Pertama, missing link tadi ya. Yang kedua adalah penyalahgunaan jalan dan rendahnya kedisiplinan. Jadi penyalahgunaan misalkan jalan buat kaki lima. Terus kemudian infrastrukturnya pertumbuhannya masih kalah dengan pertumbuhan mobil gitu. Kalau nggak salah pertumbuhan jalan rata-rata 0,1%, pertumbuhan mobil itu 5-6. Terus terakhir pertumbuhan motor itu 9%. Nah ini ya. Jadi public transportnya tambah bobrok. Kalau teman-teman naik Mini Harta, bla 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 itu dan teman-temannya itu kan ya, itu bakteri semua isinya. Sedangkan terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi dari private transportasi pribadi. Solusinya, apakah benar-benar ada solusi sebenarnya sih dari transportasi Jakarta ini? Apakah kita menuju ke polycentric cities? Atau perlukah kita lebih ekstrim, yaitu memindahkan ibu kota Untuk Pulau Jawa. Mari kita diskusikan. Oke. Oke, terima kasih buat saudara Yudis ya. Jadi kalau tadi saya kenalkan Mas Irfan, Yudis ini adalah calon ahli ekonomi transportasi satu-satunya di UI. Oke, kita lanjutkan ke acara sesi tanya jawab. Mungkin saya buka kan nanti setelah lulus. Saya buka 3 penanya pertama. Silakan. Oke, Dimas. Ada lagi? Oke, Mas Leo, Mas Amir. Oke. Silakan. Saya mulai dari Mas Leo dulu, yang paling depan. Terima kasih. Satu pertanyaan untuk Irfan, satu buat Mas Yudis. Mas Irfan, itu selalu saja muncul pada saat kita ngatur budget dan sebagainya, itu kaplingisasi saya bilang. Jadi ini jatahnya pusat, ini jatahnya daerah. Apakah memungkinkan siapapun yang ngelola tapi dananya bisa di-pool? Jadi sehingga kapling-kapling itu justru tidak akan sinkron. Kan koordinasi gampang tapi katanya sulit, itu saja. Untuk Mas Yudi sini agak banyak nih. Karena saya polisi bukan. Jadi saya terperangah luar biasa rencananya. Cuma yang dimaki kan kita terus nih. Jadi meskipun saya bukan lalu lintas, tapi ada beberapa saran-saran yang disampaikan oleh rekan-rekan di lalu lintas. Yang pertama, ketika pembangunan infrastruktur misalnya pembangunan perumahan dan sebagainya, selalu promosinya dekat dengan akses jalan tol. 5 menit ke utara, 5 menit ke selatan, kalau tengah malam kan gitu. Jadi apakah ada aturan
akses jalan tol itu ke satu objek itu ada aturannya, karena pemahaman saya bahwa jalan tol itu membatasi akses keluar masuk sehingga mengurangi kemacetan. Sehingga kemudian berkaitan dengan itu juga seringkali kemacetan karena parkir. Apakah tidak ada aturan bahwa sebuah apartemen, sebuah perkantoran wajib ada parkirnya? Ada satu apartemen bagus banget, tapi parkirnya rebutan. Karena ternyata pengelola tidak menyediakan parkir sehingga itu memakan badan jalan. Nah, jadi kemudian juga berkaitan dengan sekolah, perkantoran dan pengaturan jadwal masuk orang ke kantor itu juga mempengaruhi kemacetan. Seandainya orang sekolah harus yang di Jakarta Timur sehingga mengurangi pergerakan orang. Yang terakhir masalah ERP, Electronic Road Pricing ini sebenarnya kita membayangkan bahwa ini bisa bergabung dengan sistemnya SIM dan sebagainya sehingga tidak ada aliran uang dari pelanggar kepada petugas. ERP itu jadi nanti dia langsung kepotong dari rekeningnya. Demikian juga SIM. Ya, kita coba ajukan tapi baru dapat SIM-nya, tapi GAN untuk langsung motong link ke banknya belum siap. Jadi apakah ada wacana seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Leo. Silakan langsung dilanjutkan Dimas. Terima kasih atas kesempatannya dan presentasinya yang sangat baik. Saya ada 3 pertanyaan sih. Pertanyaan pertama terkait dengan topiknya Mas Irfan. Tadi kan sudah dibilang bahwa akan ada review yang masalah drainase oleh JIK itu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas potensi atau mungkin pengembangan lebih lanjut lagi sistem drainase yang udah ada di Jakarta? Mungkin nggak sih visible nggak sih baik dari struktur tanahnya kita yang udah mulai misalnya memburuk, itu mungkin nggak sistem drainasenya dikembangkan lagi. Terus kalau terkait transportasi, mungkin Yudis atau mungkin ada artikel lain nggak sih yang udah jurnal lain yang pernah menganalisa dari mana sih sistem transportasi apa sih yang selama ini yang dianggap mungkin lebih berkontribusi kepada perekonomian gitu. Kan kita punya 4 ya kan, water, land, kereta, sama satu lagi udara gitu. Kira-kira kalau untuk Jakarta itu sistem mana sih public transportation yang kontribusi apa multipliernya itu paling gede? Terus ketiga terkait ini kereta api. Berapa sih kira-kira proporsinya dia kalau jalan kan 7% ya. Kalau rel terhadap total area itu berapa? Terus masih visible nggak sih untuk menambah jalur kereta api itu? Sekian saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang terakhir Mas Amir, silakan. Untuk dua topik itu tadi kan tahu misalnya transportasi, harga bensin kalau misalnya dibikin floating ngikutin harga dunia gimana? Terus kedua untuk tanah di Jakarta katanya dia sangat menurun karena konsumsi air tanah yang tinggi. Itu setahu saya kita bisa deteksi itu rumah mana yang ngambil air tanah mana yang enggak. Ada teknologinya. Itu ada nggak kemungkinan pembiayaan itu bisa itu kasih ya. Untuk iya, kalau misalnya orang ngambil air tanah suruh bayar. Ya sebenarnya mereka udah pernah pajak, Pak. Udah. Oh, udah. Pernah. Ada di waktu zamannya Pak dari Sutioso kayaknya udah ada pajak kayak panen. Yang air ada. Rumah tangga juga ada. Udah ada. Teorinya ada, cuma prakteknya Enggak ada. Enggak di jalan. Enggak dijalankan. Oke, mungkin karena langsung aja berarti ya mungkin pertanyaan keempat biar Terima kasih. Terus presentasi bagus banget. Iya. Sebenarnya cuma saran sih. Saya pikir kalau kita ngomongin soal kota, banyak orang berpikir soal infrastruktur satu. Lalu tadi Mas Irfan juga udah ngejelasin melihat kota tuh dari morfologi dan lain-lain. Tapi saya pikir ada satu hal yang orang tuh sering lupain. Dan itu hubungannya sama tadi slide Mas Irfan soal partisipasi masyarakat. Saya rasa orang di Jakarta terutama sangat lupa kalau sebenarnya intinya ada kota tuh apa sih gitu. Intinya ada kota kan manusianya sebenarnya, masyarakatnya, interaksinya seperti apa. Yang lebih mengerikan buat saya pribadi adalah partisipasi masyarakat di Jakarta itu sangat rendah. Di pemilihan pilkada terakhir cuma 40%, bayangin. Dan saya pikir 40% itu bukan dari orang-orang yang berpendidikan.
kalau dilihat dari banyak orang, justru saya pikir yang milih satu tuh orang-orang yang pro Jokowi, tapi dalam tanda kutip orang-orang yang pro Jokowi itu kan diasosiasikan dengan orang-orang yang kurang mampu. Saya pikir yang paling mengerikan adalah sebenarnya warga Jakarta itu siapa? Satu, warga Jakarta itu siapa? I was born in Jakarta. Ya, banyak orang yang tinggal kerja di Jakarta, tapi mereka bukan orang Jakarta gitu. Orang Jakarta aslinya sendiri pun sebenarnya udah nggak tahu kayak apa. Saya. Kalau perlu Jokowi kita usir bro. Kamu pulang dulu, kamu pulang. Oke, silakan. Poinnya apa, Mbak? Masyarakat Betawi yang asli Jakarta tuh sekarang udah pinggirkan ke Banten dan ke daerah sekitar ya. Iya nggak maaf kalau. Belum minoritas dulu. Menurut saya poinnya cuma gimana caranya partisipasi masyarakat itu bisa istilahnya sense of belongingnya gitu, bahwa warga Jakarta sendiri pun peduli nggak sih sama Jakarta. Orang pilkada kemarin banyak anak-anak muda kok yang nggak peduli, siapapun gubernurnya nggak akan berjalan kok, mereka udah sangat antipati ya karena itu. Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya itu juga ke pertanyaan ke kita juga ya, tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi sense of belongingnya untuk kita semua dimanapun kita tinggal ya. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab dulu? Mas Irfan, silakan. Terima kasih Pak Boyo. Jawab tapi oke, ada bahannya sebenarnya. Jadi sebenarnya bicara kewenangan, saya tadi bicara yang tadi lagi ya. Sebenarnya saya ada slide yang tahun lalu yang saya Nggak dibuka. Off record. mana? Kok ketutup tadi? Ini Pak, jadi kalau dilihat dari pembagian wilayah sungai itu pembagian gambar biru dan merah tadi itu. Mana dia? 24 ya? Bukan. Oh, kewenangan tadi ya. Ini. Yang ini Pak ya? Oh iya. Tahun lalu saya jelasin ini yang buat gambarnya kita bisa tahu lah siapa. Yang bikin orang Jepang, lihat aja peta kereta itu kan ada warna, mereka kan khas. Ada ilustrasinya dan lurus aja gitu. Nah ini ilustrasinya kenapa dibagi seperti ini, sebenarnya latar belakangnya agak panjang Pak, karena di pengelolaan air yang saya bilang tadi itu konsepnya sebenarnya kan wilayah sungai kita kelola. Jadi wilayah sungai itu bukan hanya satu daerah gitu, bukan hanya satu Jakarta yang punya gitu, tapi itu juga milik Bogor. Ada banyak daerah banyak lintas administrasi gitu ya. Dan kenapa akhirnya di Jakarta dibuat seperti ini? Itu karena memang pertama DKI Jakarta punya kemampuan untuk mengelola prasarana pengairannya, dan yang kedua memang karena kalau dari sisi pusat sistem drainase makro ini pengaruhnya akan lebih banyak berhubungan dengan daerah lain gitu. Sehingga kemarin sebenarnya ya kalau usulannya bakal ada pool dana dan apa segala itu, mekanisme seperti itu akan sangat bagus seandainya mekanisme keuangannya juga mengizinkan kan. Cuma sekarang kita mekanisme kegiatan proyek pemerintah dan administrasi keuangannya tidak memungkinkan kita untuk membuat pooling dana seperti itu. Tapi narasumber lancar banget. Apa ya? Sumbernya keluarnya gimana? Oh, kalau narasumber kan bisa dapat dari DKI, dapat dari Enggak lah. Nah itu dia, kalau untuk kondisi sekarang yang ada sekarang, saya pikir agak sudah lumayan membaik lah kerjasama antara pusat dan provinsi untuk di DKI sekarang. Walaupun ya itu tadi memang banyak yang tidak saling nyambungnya, kayak sekarang yang paling aktual kan
jalan yang ambles di TB Simatupang itu, Iya. yang itu punya PU sebenarnya dan Satu hari. itu kalau pakai mekanisme PU dan standar tidak pakai mekanisme yang emergency gitu, itu akan proses tender, proses apa kan, dan itu ya dari keuangan pasti tahu lah prosesnya itu bisa berapa bulan gitu. Kalau kita butuh dibilang akan selesai dalam waktu 2 minggu atau 1 minggu, itu berarti mekanismenya dari sisi keuangan dan pertanggungjawaban kegiatannya beda pasti kan, dan memang harusnya kita lebih banyak ke situ. Ya itu Pak, kalau saya sih komentar saya mungkin itu, kalau yang Mas Dimas untuk potensi drainase, sebenarnya sistem drainase itu akan sangat tergantung dengan perubahan struktur wilayahnya juga gitu, atau daerahnya juga. Kalau ternyata dulunya direncanakan daerah resapan dan sekarang sudah ada mall atau perumahan, berarti sistem drainasenya juga pasti akan berubah kan, dan itu satu alasan kenapa sekarang akan direview. Walaupun waktu itu sebenarnya tahun 2002 itu rencananya sudah sangat detail. Saya punya ilustrasi, mudah-mudahan ada di sini. Itu sebenarnya rencana yang disusun JICA tahun 2002 itu sudah sangat detail, sampai bahwa polder itu harus sampai di mana dibuatnya sistem polder itu, di mana kita harus drainasenya saluran yang ini akan dipompa untuk mengarah kemana, dan itu sampai level yang detail, dan bukan hanya untuk Jakarta tapi termasuk untuk Depok dan daerah sekitarnya juga gitu. Polder apa Mas? Jadi polder itu daerah Belanda, itu intinya pompa sebenarnya. Konsep polder itu, ini ada rumah, ini ada air gitu. Jadi ketika rumahnya itu berada lebih rendah dari air, kalau hujan kan pasti kebanjiran. Makanya kalau sistem polder itu pertama akan ada dibuat semacam filter atau tanggul lah untuk menahan itu, dan yang kedua akan dibuat pompa. Ketika airnya dipompa, jadi ini konsepnya ya sebenarnya konsep polder itu ya konsep yang sederhana, konsep pompa lah biasanya kalau mungkin istilah umumnya ya. Jadi bagaimana caranya daerah-daerah yang lebih rendah dari muka air, apa ini muka air sungai atau muka air laut, daerah yang lebih rendah itu bisa tetap kering gitu. Dan kalau di Belanda itu hampir semua wilayah mereka itu di bawah permukaan laut kan. Jadi kalau di kita sistem polder itu kenapa waduk fluid dan beberapa kayak yang paling gampang di bandara. Jadi kalau kita lihat tol bandara itu kan dia di bawah permukaan laut, dan biasanya kalau lagi puncak pasang itu pasti ada beberapa daerah yang kalau kita lewat di tol bandara itu yang ada rumah pompa gitu, dan itu airnya dipompa biar tidak masuk sampai ke badan jalan. Walaupun akhirnya tahun 2007 kemarin jebol kan, 2002 ya, banjir 2000 yang tutup itu kan 2007 ya jebol. Tapi sekarang buat lagi yang baru kan. Ntar kalau banjir lagi buat lagi. Sebenarnya saya punya usulan untuk lanjutin new study, cuma nanti kita bahas lagi lah lebih. Makanya kalau untuk drainase memang pertama dia sangat mikro dan sangat tergantung konteks daerahnya sekarang gitu Mas. Dan potensinya dia harusnya bisa lebih, dan mikro kan sebenarnya artinya apa? Ya dari sisi kegiatan tidak akan terlalu sulit lah. Secara teknis tidak akan terlalu susah. Kalau Mas Ari tadi untuk deteksi rumah air tanah, air tanah itu penggunaan air tanah ya dari dulu sudah ada peraturannya. Untuk DKI lumayan ketat sebenarnya, dan harus bayar pajak segala kan. Apalagi ada undang-undang yang sumber daya air tahun 2004 itu sudah memang untuk penggunaan air tanah yang kira-kira bakal menimbulkan kerusakan itu harus diminta pajaknya. Cuma sekarang ya susah sekali dikontrolnya untuk Jakarta. Dan itu apa yang bisa dikontrol mungkin daerah-daerah kita teorinya mungkin perkantoran atau daerah industri itu mungkin dikontrol, tapi kenyataannya juga enggak kan. Walaupun memang bayar. Jadi sekarang kalau kayak daerah perkantoran yang punya pompa air tanah itu pasti mereka bayar. Pasti bayar. Iya. Kalau ketahuan. Kalau masalah pengaturannya ada kok detailnya. Enggak, itu masuk dari ini pajak daerah. Pajak lokal. Air permukaan bawah tanah. Kontribusi lokal itu. Tapi nggak diterapkan ya? Diterapkan. Hanya memang tidak maksimal di Jakarta. Saya pernah melakukan survei hotel, restoran semua itu mereka underestimate gitu. Mereka bayar tapi tidak melaporkan kebutuhan kubiknya berapa sih untuk apa saja gitu.
Jadi yang penting mereka bayar udah lepas gitu ya. Orang DKI-nya tahu sama tahu. Kalau teori makanya kalau dibilang bayar ya cukup ya. Kalau harga nah yang Maria untuk fungsi sosial, kalau saya sebenarnya lihatnya ada proses yang terbalik juga gitu, saling umpan balik. Jadi struktur kota itu mempengaruhi oleh kondisi orang juga gitu. Kalau tiap hari ketemu macet, itu setiap stres juga ya. Dan memang kalau dari ilmu perkotaan ya memang kota-kota besar itu akan menarik orang-orang yang kira-kira berpenghasilan rendah gitu untuk tinggal di kota, karena mereka punya banyak kesempatan untuk ekonomi kan. Dan itu yang sebenarnya bisa diatur. Apakah kalau untuk kondisi Tokyo sekarang, kalau kita lihat yang berpendapatan istilahnya menengah ke bawah pasti tinggalnya di daerah suburban kan. Nah, Kasih bang. Kasih apa? Untung saya tinggal di Minggu dulu. Walaupun sebenarnya ya itu ada penjelasannya juga kan, bisa jadi alasannya kenapa tinggal di Gyotoku gitu kan. Enggak, di Gyotoku kenapa? Pemandangannya lebih bagus gitu. Alasan. Nah makanya kalau untuk fungsi kota sendiri untuk mempengaruhi sosialnya, di situ yang saya lihat kalau kita bisa membereskan masalah Jakarta, mudah-mudahan dari sisi sosial juga masyarakatnya akan bisa ada perubahan gitu. Kalau kita menuntut bahwa masyarakatnya harus berubah dan perubahannya itu dari sisi budaya ya kan akan harus lewat pendidikan dan harus lewat lain, dan itu harusnya memang diatur sekarang. Cuma ya Jakarta kan kota terbuka juga, kita nggak bisa yakinkan bahwa yang bakal tinggal di Jakarta 10 tahun lagi itu adalah anak-anak SD yang sekarang di Jakarta kan. Belum tentu seperti itu juga. Yang kita harus bisa kita kontrol itu adalah struktur kota yang ada sekarang ini bisa menjamin bahwa orang-orangnya itu tidak bisa berbuat yang tidak beradab lah gitu. Mungkin kalau saya sementara itulah. Oke, terima kasih Mas Irfan. Silakan Yudis. Banyak juga pertanyaan ini. Yang pertama dari Bang Leo ya, tentang infrastruktur perumahan dan jalan tol. Sebenarnya sih kalau saya lihat dari sistem pembangunan Jakarta itu ada 2 school of thought, minimal school of pemikiran pembangunan kota. Pertama itu yang model Amerika, yang kedua model Jepang. Model Amerika dia itu kepadatannya lebih rendah, lebih tersebar, road based development. Jadi ada tol, ada pembangunan. Car oriented development. Jadi ada tol, gerbang tol, perumahan, real estate, seperti itu. Akibatnya kurang kompak, kotanya kurang kepadatan penduduknya itu lebih rendah secara rata-rata. Sebaliknya kalau Tokyo, negara-negara seperti Tokyo dan sebenarnya Tokyo yang paling mencolok ya, dia sangat kompak kan. Jadi banyak gedung-gedung tinggi, even di daerah suburban. Jadi itu ada apartemen dan mereka itu rail based development. Jadi ada transportasi publik justru yang jadi base-nya. Jadi ada kecenderungan di sini gitu. Saya kurang tahu kemana arah Jakarta sebenarnya. Sebagian di satu sisi kalau kita lihat tuh di daerah Tangerang ya, jalur Serpong itu sudah mulai ada itu apartemen. Tapi di sisi lain ya seperti tadi Mas Leo katakan 5 menit dari ini kalau tengah malam kan, tengah malam pas lebaran lagi. Apakah itu mungkin Pak pintu tol ke arah sana itu ya jadi yang membangun itu dari perumahan ini Bu. Jadi bukan berdasarkan blueprintnya kita gitu. Jadi sehingga kalau masalah saya nggak tahu kebijakan detailnya ya. Tapi kebanyakan sih blueprint kita itu kalau tata kota Jakarta sendiri banyak yang dilanggar ya. Tapi secara detail bagaimana ke depannya, apakah ada kebijakan dengan adanya tol, luas tol sekian, kebijakan perumahan itu maksimal sekian, itu saya kurang paham juga. Untuk kebijakan parkir, Juli tahun lalu saya ketemu dengan salah satu profesor transportasi ekonomi dari Van Amsterdam, beliau sudah meninggal September lalu.
Dia itu ahli di parking ekonomi. Jadi kebijakan parkir. Dia bilang memang Jakarta ini parah banget masalah kebijakan parkir. Ini nggak kelihatan, nggak terlalu diekspos dibandingkan kebijakan monorail apa. Tapi ini memang parah karena sebenarnya tadi. Jadi supply-nya itu di bawah demand-nya. So far sih kelihatan nggak bermasalah. Kenapa? Karena ya pakai parkir liar gitu. Once itu dijadiin kebijakan seperti sebagian kemarin di Jalan Gajah Mada ya, mulai dirapiin, itu sebagian gedung-gedung itu mulai kelabakan karena supply-nya. Jadi ke depan gimana? Salah satunya itu gini, kalau ini menarik ke Indonesia juga ya. Kalau di Jepang, di setiap stasiun itu rata-rata ada parkir apa? Sepeda. Itu dibangun oleh pemerintah. Kalau di Indonesia, sistem park and ride-nya itu dibangun oleh masyarakat setempat gitu kan. Ya, jadi ke depan mungkin pemerintah perlu untuk mengembangkan sistem seperti ini. Jadi orang itu nggak perlu kalau dari Depok ke Jakarta nggak perlu tuh naik mobil atau naik motor itu, parkir di UI gitu misalkan ya, terus naik kereta atau gimana. ERP bergabung dengan sistem SIM sehingga nggak ada kebocoran dana. Masalahnya yang dicas itu adalah mobilnya mas, bukan pemilik mobil. Mobil yang bisa jadi kan yang punya SIM bukan memakai mobil yang dia pakai. Pakai SNK ya? Iya, pakai SNK. Jadi pas bayar pajak. Ya itu bisa. Tapi so far sih saya sih lebih. Tapi frekuensinya juga kan? Lebih kepikir itu sistem kayak tol cardnya Tokyo. Jadi lewat tuh. Jadi kita ngisi in advance gitu ya, atau seperti di London gitu ya. Malamnya kita beli gitu ya, atau hari sebelumnya kita beli secara elektronik. Kartu tol mandiri kan juga udah begitu sebenarnya. Lewat ada sensor kan, gitu. Tapi nanti kalau ini konsepnya untuk menggantikan 3-in-1 itu nanti dampaknya seperti Singapura. Singapura itu misalnya jam 9 itu harga akan lebih mahal. Betul. Mereka berhenti di jalan semua. Begitu lewat jam 9:30 baru di jalan. Jadi harganya lebih murah. Itu yang di Singapura terjadi seperti itu. Tapi kalau udah ditentukan jadwal kerjanya masuk jam 9 kan mau tidak mau kan ya kan. Berarti pas peak time-nya aja di cas lebih tinggi. Lebih tinggi. Cuman ya agak misalnya orang jam makan siang dia juga casnya tinggi. Peak time-nya kalau di Singapura itu pagi sama sore. Iya. Ya memang harus diatur. Timingnya juga harus pas juga sih. Terus kemudian sistem transformasinya multiplier paling gede ini maksudnya gimana nih? Aku sih kurang Economic growth. Kurang tahu ini ya kan, belum pernah baca studi tentang itu ya. Bagaimana Untuk skala apa maksudnya? Ya? Berarti kayak untuk skala Jakarta aja lah gitu kan. Kalau Jakarta kalau kita tahu misalnya ternyata yang paling berpotensi yang kontribusi banyak itu misalnya kereta. Jadi kan pemerintah kan nggak perlu bisa memfokuskan alokasinya untuk providing better train gitu daripada kalau untuk domestik ya? Kalau untuk skala kota beda. Tapi hitungan lo kan udah ada di yang welfare banding-bandingin moda. Oke, mungkin sekalian lanjutin aja tadi yang pertanyaannya Mas Dimas sama Bang Leo tadi. Kalau mau kita bicaranya struktur kota itu dari sisi polisinya, yang tadi kan ini ada car oriented atau yang satu lagi umpamanya railway gitu ya. Kira-kira prediksi kita seperti apa kejadiannya? Kita lihat Tokyo sekarang dengan ini tadi New York, Pak Mas Yudi tadi bilang ini New York, ini Tokyo gitu. Seandainya saya punya rumah di sini, sama titiknya gitu. Kalau saya ada jalan, ini merah jalan ya. Kalau ada jalan, berarti saya akan menuju ke sini, dan bisa ke tengah kota gitu kan. Kalau saya ke sini, saya harus ada cost lagi. Dan kalau saya mau pakai jalan, saya akan seperti ini. Ketika ada insentif untuk dibuat rel kereta atau ada struktur kereta baru yang dibangun, masyarakat itu cenderung akan tinggal terkonsentrasi di sekitar stasiun gitu. Karena apa? Karena mereka meminimalisasi biaya untuk transportasi kan. Itu bedanya dengan kalau kita pakai car base seperti ini. Karena kalau untuk car base seperti ini, orang yang tinggal di sini dia akan pilih tinggal di sini ya sama aja gitu. Mereka tidak punya insentif untuk bergabung di satu tempat kan.
Karena bagi mereka tetap aja sama aja mereka mau tinggal di sini atau mau tinggal di kiri atau kanan, kalau aksesnya sama untuk ke sana ya tidak ada masalah gitu. Dan itu yang kenapa sebenarnya saya ada gambarnya sih. Yang tadi salah. Mau digerakin kayak apa? Yang Jakarta. Ini dari kuliahnya ini seandainya pada ikutan ya. Dari kuliahnya Profesor Surya kan. Tapi kayaknya beliau udah nggak ngajar. Itu kita lihat Tokyo tuh di sana. Kalau lihat Tokyo strukturnya seperti jari kan, seperti 5 jari, dan penduduk itu terkonsentrasi di jalur rel kereta gitu. Keuntungannya apa? Mereka itu punya lahan untuk daerah-daerah resapan kan akhirnya kan. Mereka itu punya koeng yang banyak, mereka punya hutan kota yang banyak gitu. Itu karena penduduknya mereka paksa untuk terkonsentrasi pada jalur-jalur kereta gitu. Katanya teorinya itu kalau untuk Tokyo itu ada, kita lihat jarinya 5 gitu. Di sini Yokohama, ini yang ke arah Hachioji itu. Terus yang atas itu Saitama, ada yang ke arah Tsukuba, dan ini arah Chiba ya. Chiba dan Tsukuba gitu. Makanya kalau kita lihat konsentrasi penduduknya itu, konsentrasi settlementnya itu akan sangat berpengaruh. Nah, kalau untuk daerah Jabodetabek kita lihat karena kita nggak punya sistem kereta yang bagus, akhirnya merahnya itu kita prediksinya akan merah semua kan, akan merah merata gitu. Artinya ya kayak tadi nih akan terjadi perubahan, dan ini land use-nya dari sisi land use akan sangat negatif gitu. Karena orang tidak punya insentif untuk tinggal terkonsentrasi di satu titik. Ini nggak ada nanti lagi. Kalau ini skenario dulu pernah saya skenario untuk daerah Jawa waktu kuliahnya Profesor Surya. Sebenarnya saya waktu itu tugasnya buat ini. Jadi kalau kita lihat untuk Jakarta, untuk Pulau Jawa secara keseluruhan, kalau kita pakai car oriented, artinya sekarang kan lagi dibuat jalan tol gitu ya untuk Pulau Jawa. Yang akan kita bisa prediksi ketika jalan tol itu jadi, akan banyak tumbuh kota baru di daerah jalan tol itu, dan itu akan menghancurkan rice field yang ada di sini. Dan ini kita lihat, kalau lihat kecenderungannya lahan-lahan sawah yang hilang itu kan kebanyakannya di daerah-daerah yang dilalui tol dan sekitarnya gitu. Makanya itu bedanya kalau kita buat sistem yang berbasis rel kereta, karena kalau kita pakai sistem yang kereta, pertumbuhan kotanya itu akan lebih terkonsentrasi gitu. Kalau nggak salah Purwokerto ya. Jogja ini ya. Purwokerto ya. Perempatan. Pertigaan. Iya, itu makanya beda kebijakan itu akan sangat menentukan beda struktur kotanya juga. Kalau dilihat tadi penjelasan seperti ini. Untuk Jakarta yang tadi Mas Yudis bilang, sebenarnya kita itu untuk kondisi Jakarta sudah sampai mana kita, kondisinya separah apa dari sini tadi yang gambarnya Mas Yudis tadi kan? Apa kita sudah sampai separah ini bahwa sebagian besar orang itu ternyata sudah memilih untuk pakai kendaraan pribadi gitu, dan untuk mengembalikan dia ke kondisi di mana kita lebih banyak orang pakai transportasi umum itu sangat susah dan sulit. Makanya untuk Jakarta sekarang kalau dilihat tadi datanya Mas Yudis, untuk motor saya pikir kalau masih dominan motor akan bisa lebih gampang lah. Karena kalau untuk motor itu insentif dia untuk pindah ke transportasi umum, kita akan harapkan mereka ada orang yang pendapatannya minimal menengah ke bawah gitu kan. Ketika harga kereta yang sekarang komuter itu kan udah mulai dibuat murah tuh, itu kayaknya ada dampak positifnya juga gitu. Dan kita bisa bayangkan itu seandainya sistem kereta di Jakarta itu sudah bagus, MRT-nya jalan, monorelnya jalan. Ya makanya yang seperti itu PR-nya kerjaan dulu lah. Kalau monorel apa segala belum selesai, nggak usah bicara yang lain gitu. Ya. Dan yang tadi keburu berlomba juga dengan outer ring road yang dibangun kan. Karena outer ring road itu akan membuat penyebaran settlement-nya berubah lagi gitu. Begitu JOR 2 ini dibuka, pasti daerah Cimanggis, Cikeas dan seterusnya itu akan berubah jadi kota baru gitu. Iya, Sudah semua? Satu lagi mungkin dari Samir. Mas Amir ya. Dari Mas Amir dua tentang kereta ya. Sebenarnya sih
Dimas, bagaimana kalau bangun kereta gitu? Ini men. Sebenarnya potensinya ada di sini sebenarnya. Kalau kita belajar dari Tokyo misalkan ya. Ini kalau nggak salah Jakarta tuh gini nih. Kita tuh juga perlu membuat suatu jalur di mana kita menghubungkan jalur selatan ini ke jalur barat, ke jalur timur. Jadi orang dari sini itu nggak perlu ke kota untuk naik kereta gitu ya. Manggarai. Daripada jauh naik Ini apa kereta. nih? Bogor. 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 Ini Kan udah ada jalur Lebak Bulus. Jalan Raya Bogor. iya tapi Jalan, jalan makanya Kereta. orang nggak mau naik kereta kalau dari Bogor ke daerah barat gitu kan, ke Tangerang Selatan. Mereka akan naik motor atau naik mobil. Kalau ada gitu jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan kalau seperti di mana? Kalau kita lihat Tokyo ya, kan ada Tozai ya. Tozai. Nah, ini misalkan ini yang monotinya nih. Kita punya Tozai di sini, Tokyo. Namboku. Ya kan? Terus kalau Chuo kan dari ini, dia Lewat Tengah kan, namanya juga Chuo. Tapi selalu ada yang menggabungkan antara dua jalur-jalur itu. Tapi fisik masih ada nggak area yang bisa buat? Oh masih ada, itu masih ada. Soalnya kan tadi kan settlement-nya kan ini kan random ya. Nah, sebenarnya sih Itu dia kita berlomba sebenarnya sama benar. pembangunan real estate gitu. Kalau kota perumahan itu sudah terlanjur menyebar, akan susah lagi untuk dikumpulkan ya. Kecuali kalau pajak tanahnya ditinggikan dan harga apartemennya kita buat lebih murah gitu, orang kita paksa untuk Sebenarnya juga karena masalah administrasinya yang terpisah, seandainya Jabodetabek itu jadi satu, iya. itu lebih mudah ngaturnya. ya. Terus yang terakhir tentang pertanyaannya Mas Amir ya tentang kebijakan kenaikan BBM, sebenarnya memang itu salah satu kebijakan yang mudah, Mas. Cuman tarik ulurnya kan susah ya. Saya di satu chapter saya yang di disertasi membahas ini. Jadi membandingkan antara efektivitas IRP dengan kenaikan BBM. Jadi kenaikan BBM sejauh apa yang bisa mengkompensasi keberadaan dari IRP. Kita nanti kalau mau diskusi lebih lanjut. Tapi yang jelas itu benar. Kebijakan BBM lebih baik. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Oh, udah pada ngantuk, silakan. Bisa. Oke, ada lagi? Satu lagi? Nggak ada? Oh, ini yang punya Jakarta dulu. Oke, Mas Guntur dulu, Mas Guntur, silakan. Itu nanya bisa nggak sih visible nggak sih untuk di Jakarta itu, jadi di atas tuh jalan, di bawah itu drainase dengan sebesar jalan tersebut untuk mengatasi banjir dan Oke, terima kasih. Mas Bisa? Oh ya, satu aja sih terkait sama air tanah ya. Tadi kan saya belum terlalu clear sih figur penyediaan air tanah kita gitu kan. Sekarang kan di Jakarta tuh banyak yang ambilnya bikin sendiri kan, sumur sendiri kan, karena nggak ada supply-nya kan. Nah, tadi disebutin ada apa? Ada dua ya. Air bersih di Jakarta itu supply-nya dari Jatiluhur, satunya Karian itu ya. Ya itu sebenarnya cukup nggak sih buat populasi di Jakarta itu? Sementara kan sebenarnya banyak teknologi ya, kayak satu manfaatin air laut, dia jadiin air tawar bisa kan. Terus yang kedua yang disuling, yang kedua yang air hujan. Nah itu kan yang kemarin saya baca ada mahasiswa dari Jerman yang ngasih ide itu ke. Nah itu sebenarnya udah masuk, udah dipikirkan belum sebenarnya di roadmap atau apa di Pemda DKI? Itu aja sih guys. Oke, terima kasih. Silakan, Bung Caikal. Saya ingin menggali sedikit, maksudnya kalau tadi kan lihatnya dari supply manajemen ya, sebenarnya ada sih demand manajemennya gitu pertama. Kedua, ini yang mana, Mas Irfan atau Yudis? Karena demand manajemen untuk demand manajemen mungkin gede sekali ya. Kemudian behavioral inilah masyarakat sebenarnya kan. behavior. Tadi kan ada judulnya behavioral tuh. Tadi ditungguin tuh yang behavioralnya mana gitu kan. Belum nggak keluar juga.
Maksudnya kalau sebenarnya kan kita sebagai ekonom ya itu kan selalu skeptik terhadap faktor non ekonomi gitu kan. Orang itu pasti bertindak berdasarkan insentif. Nah pertama masyarakat kita itu sebenarnya rasional atau tidak? Dia tuh perilaku kota ya, perilaku orang di kota itu rasional nggak sih? Gitu. Mereka based on incentive nggak sih? Punishment sama rewardnya jelas nggak sih? Itu pertama. Yang kedua, kalaupun rasional atau tidak rasional, sebenarnya sudah clear-kah gitu bagi mereka insentif itu dan punishment itu? Karena kadang-kadang orang tuh buta aja gitu, insentifnya apa sih gua ngambil naik motor gitu kan. Nah di sisi itu kan sebenarnya bisa bermain ya di manajemen kan, pakai baca buku psikologinya nudge atau apa lagi. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, kita punya waktu maksimal 15 menit. Kalau bisa 10 menit lebih baik. Oke, silakan. Kalau drainase jalan, kalau yang usulan ininya kan udah ada di tunnel itu ya, yang di tunnel yang di sini. Yang dari list kegiatan tadi. Nah ini nih. Kalau dari sisi usulan sih sebenarnya udah ada yang usul seperti itu, Pak. Yang sebelah bawah kiri bawah itu. Oh ini. Yang ini. Jadi ini sebenarnya terowongan yang di bawahnya itu ada saluran air dan di atasnya itu bisa untuk kendaraan gitu. Kuala Lumpur nih ya, Kuala Lumpur ya. Nah, contohnya. Walaupun ya ini masih nggak tahu apa sekarang sudah mulai masuk ke desain teknisnya atau belum, karena kayaknya ini masih visibility yang tahap awal untuk sekarang. Kalau dari sisi drainase untuk Jakarta itu memang Jakarta kan karena memang tadi daerahnya flat dan sebagian berada di bawah permukaan air, memang sistem polder yang paling cocok untuk terutama untuk utara gitu. Karena untuk yang di bawah permukaan laut mau tidak mau ketika peak hujannya tinggi itu mau tidak mau kita harus tutup pintunya dan kita pompa ke laut gitu kan airnya. Dan itu ya dari dulu sebenarnya diusulkan seperti itu dan sampai sekarang ya teknisnya polder kita masih sistem polder untuk Jakarta itu masih belum bisa jalan gitu. Karena sistem polder itu kan sistem tertutup. Ketika kita tanggul di sini tapi di sininya terbuka ya sama aja kita pompa di sini airnya masuk kan. Ya mungkin kalau untuk yang kedua Mas Arief. Kalau skenario-nya yang tadi sebenarnya lumayan Pak. Kalau kita lihat sekarang itu ini prediksinya untuk air sampai tahun 2020 kalau tidak salah. Kenapa bisa muncul angka 9.000 itu dan karena ini tadinya 8.000 itu hanya sekitar 60% yang terpenuhi untuk Jakarta. Dan dari realisasi di lapangan karena memang PDAM-nya sendiri kemampuan mereka untuk pipa segala prasarananya tidak bisa menjangkau ke semua tempat gitu. Keterbatasan itu juga membuat pelanggan PDAM-nya masih sangat rendah kan. Dan di beberapa titik ya terpaksa kalau nggak beli air ya mereka terpaksa air tanah gitu. Untuk beberapa tempat sebenarnya masih lumayan pengisapan air tanahnya tidak terlalu masif lah. Tapi ada beberapa tempat yang sebenarnya ekstraksi air tanahnya sudah sangat berlebihan dan itu yang nggak tahu kenapa tadi kalau kita lihat dari studinya mereka sebenarnya Jakarta udah tahu, mereka sudah tahu masalahnya itu dan mereka udah bisa prediksi bahwa akan terjadi di sini karena ekstraksi air tanahnya akan sangat tinggi kan. Sekarang kan kalau kita lihat existing air itu akan cuma datang dari sisi timur. Ada kanal Tarung yang Kalimalang itu dimasukin ke Pejompongan dan di Pejompongan itu dibagi dua yang sekarang gantinya Thames itu sama Airta dan Palija gitu. Dua perusahaan PDAM di DKI itu yang ngelola kan. Kalau yang di sisi barat ini yang Airta itu mereka sebagian juga dapat air dari Tangerang untuk sekarang. Mereka tuh beli air ke kota Tangerang gitu, Kabupaten Tangerang untuk tambahan suplai untuk pelanggan mereka di daerah barat. Kalau dia dilihat ya, kalau ini jadi ya oke pasti bisa lah. Kalau ini jadi optimis harusnya. Kalau Karian jadi optimis bisa. Dengan syarat PDAM-nya juga kinerjanya bisa bagus ya. Itu aja. Kapasitasnya harus
kapasitas mereka untuk sampai delivery ke titik-titik perumahan itu mereka Ini Jatiluhur baru separuhnya juga, nggak sampai 8.000 yang dipakai buat Jakarta. Ya itu tadi kebocorannya itu masih sangat tinggi mereka. Itu bocor dari yang 8.000 itu. Oh mereka sudah dipakai atau udah dimasuk? Mereka kan dari 8.000 ini yang kanal Kalimalang itu yang masuk ke Pejompongan atau yang masuk kanal barat itu sudah mereka kelola semua. Artinya dari situ air bersih 8.000 bukan masih air batu. masih air batu ya. Mereka harus kelola lagi kan. Kalau yang Karyan ini rencananya memang pakai yang close pipa gitu. Sehingga sampai ke Jakarta itu kualitas airnya masih. Jadi Karyan sama Jatiluhur nanti mencukupi buat. Iya, kalau untuk senario yang ini skenario sampai 2030 atau 2020 saya. Hopefully tapi. Untuk pertanyaannya Om Zaikal ya. Tentu selalu ada ya, kalau dari transportasi itu ada travel, kita bilangnya itu travel demand management. Makanya kita ada 3-in-1, terus misalkan kebijakan apa ya biasanya ya. Yang intinya memang untuk mengatur demand dari para pengguna jalan. Sebenarnya kalau dikatakan rasional atau enggak, saya melihatnya justru rasional sekali orang Jakarta itu. Kalau kita lihat secara makro ya, makro orang Jakarta terlihat dari pergerakan modal splitnya aja gitu. Paling sederhana lihat modal splitnya aja. Kelihatan gitu. Jadi kalau di sini di 2010 orang pendidikan tinggi, orang dengan income tinggi dan orang dengan income menengah itu rata-rata bahkan orang pengguna orang dengan income rendah. Jadi semakin tinggi income-nya, proporsi low income ini semakin tinggi untuk menggunakan sepeda motor. Dari 2002 ke 2010 itu figurnya sangat berubah drastis. Jadi dari pengguna motor yang cuma 20% rata-rata jadi 50%. Itu salah satunya karena pertama karena di 2002 ini 2% pengguna kereta dan base-nya adalah 58%. Dalam kurun waktu 2002 ke 2010 perbaikan public transport kita itu nggak bisa dikatakan nggak ada gitu, kecuali busway aja. Tapi busway kan koneksinya terbatas, cuma di Jakarta. Orang-orang yang tinggal di suburban itu hanya sebagian kecil yang mau mengakses busway. Dia mungkin ke Jakarta dulu, ke stasiun ke halte terdekat, terus kemudian naik busway. Tapi itu cuma porsi kecil gitu. Jadi apa akibatnya dengan seperti itu? Jadi public transport kualitasnya turun. Di sisi yang sama, kredit motor lebih mudah, pendapatan lebih tinggi. Orang bukan kredit ke mobil, karena sama-sama macet, di mobil sama motor sama-sama macet kan. Tapi kredit untuk motor lebih murah dibandingkan kredit mobil, makanya orang pada pindah ke motor. Gitu. Kedepannya gimana untuk supaya orang pindah ke public transport? Memang itu bukan hal yang gampang karena untuk public transport sendiri pasti ada additional time cost gitu. Mereka harus ada access time, terus waiting time seperti itu. Kualitas seperti itu, ukuran-ukuran seperti itu yang harus segera diperbaiki gitu. Misalkan untuk busway supaya lebih on time dan seterusnya, sehingga orang pindah ke public transport. Tapi yang jelas busway tidak akan menjadi solusi untuk transportasi Jakarta. Dengan 26 juta ya, 26 juta populasi Jakarta metropolitan area, busway jelas tidak menjadi solusi. Ya harus kereta sebenarnya. Cuman investasinya memang satu hitungan yang nggak salah, per 1 kilometer itu investasinya 1,5 apa ya? Monorail ya? Triliun. Monorail lebih mahal. MRT, ya. Nah, kalau subway kereta di bawah ya. Kalau jadi harga kereta itu yang paling murah itu yang di surface konstruksinya ya. Terus yang kedua adalah monorail yang di atas, yang paling mahal subway. LRT ya. Itu. Jadi sebenarnya itu jawaban tadi.
Indonesia. Iya, Enggak gitu. Nggak tahu kita. Mungkin kita bisa hitung kira-kira, tapi detailnya. Betul. Profesor Surya cerita kalau dalam 1 tahun Indonesia itu mencabut 100% subsidi, kita itu punya tambahan 300 km jalur kereta baru. Kalahin Tokyo. Paris itu udah kalau nggak salah 1800 sudah bikin subway. Apa itu kenapa tuh bisa? Berarti dia udah saya nggak tahu istilahnya gitu ya, tapi kok mereka dari jauh-jauh zaman dulu udah punya kapasiti untuk bangun itu. What makes so different with us? Kenapa kita nggak bisa ini kayaknya? Bikin subway kita itu. Iya subway. Banyakan berantem. Itu MRT itu monorail udah tahun berapa direncanain Pak? Kita itu ya. Dari dulu nggak pernah jalan itu gara-gara proyeknya subway tersendat terus. Kalau subway juga MRT kan subway. MRT itu subway yang Fatmawati itu Pak, yang dari jalur selatan. Dari yang jalur Oleh monorail itu yang kemarin tiangnya. Subway bawah, LRT di atas. Dan itu pun hanya baru istilahnya backbone-nya aja baru pulang baru jalur sama aja kan. Kita belum bicara sistem network seperti Tokyo gitu yang tadi Mas Yudi bilang kan. Yang tadi koneksi selatan ke timur, selatan ke barat gitu. Itu kita belum punya. Iya. Yang sekarang kita bisa ya yang paling mudah, yang dianggap paling murah ya jalan tadi tuh, outer tadi tuh. Dan udah bisa diprediksi lah kalau pakai outer gitu pasti lahannya bakal degradasi lahannya bakal lebih tinggi lagi, banjirnya pasti bakal merata lah, artinya banjir semua. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan diskusi dengan sangat baik. Terima kasih buat saudara Yudis dan Mas Irfan yang telah berbagi ilmunya. Mari kita kasih aplaus. Terima kasih pula buat teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi, terutama yang dari luar GRIP. Mudah-mudahan ilmu-ilmu dan info yang telah disampaikan oleh para pembicara bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kita bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di negara kita, sehingga mudah-mudahan ke depan kembalinya teman-teman ke tanah air, nanti kita semua bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi negara kita tercinta. Mungkin itu aja. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf, ada request dari